3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari tim Gorol akan menjelaskan game kami. Dari tim board game Gorol ini sendiri beranggotakan antara lain saya sendiri, Nathanael Denis Putra Christmas. Halo semuanya, nama saya Jennifer Kalorinchen dengan NPM 2307122295. Halo semua, perkenalkan namaku Gabriel Christopher Mandarangkuba dari kelompok 3 dengan NPM 2307122292. Oke, kita masuk dalam latar belakang. Pada suatu masa, hiduplah 4 orang makhluk dari bermacam-macam kaum. Mulai dari manusia, penyihir, kurcaci, dan raksasa. Mereka semua hidup berdampingan di wilayah masing-masing. Sampai suatu saat, manusia tidak pernah merasa puas. Dia menginvasi semua wilayah dari makhluk lain. Karena merasa terancam, makhluk lain mulai mencoba berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata itu bukan solusi. Harapan satu-satunya adalah menyerang dan bertahan demi keberlangsungan kaum mereka. Kita lanjut ke dalam jenis Gorol ini adalah jenis board game. Lalu tujuan dari Gorol ini adalah game yang untuk sebagai hiburan, kesehatan mental, menghilangkan kebosanan, menambah keakraban, mengisi waktu luang, melatih fokus, melatih emosional, penangkal ketergantungan gadget, dan menumbuhkan jiwa kompetisi. Selain tujuan, kita masuk ke dalam konsep permainan. Permainan ini bermain dengan peran yang terdapat 4 peran: gambar, angka, logika, dan alat bantu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya aku akan ngejelasin, jadi siapa saja sih yang bisa main Gorol ini? Jadi semua orang bisa banget yang mau main board game ini boleh. Dari semua umur, semua kalangan bisa. Mau anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, udah kerja pun boleh banget main ini game. Yang penting ngerti dengan peraturan gamesnya. Jadi gimana sih aturan dari Gorol ini dan cara mainnya itu gimana? Jadi yang pertama itu kita bagi-bagi dulu perannya nih. Jadi nanti ada kartu yang isinya itu penjelasan tentang peran-peran yang ada di game Gorol ini. Lalu kita akan pilih peran-perannya dengan posisi kartunya itu kebalik ya. Jadi jangan khawatir bakal kebingungan dengan peran-peran yang didapat karena kita itu sudah kasih penjelasan di setiap kartu perannya. Dan kita juga kasih penjelasan berupa jumlah HP yang dimiliki dari setiap peran. Lalu yang kedua, jadi nanti di setiap perannya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing setiap peran. Jadi gamesnya itu adil, biar nggak ada tuh peran yang terlalu OP, overpower, atau nggak pemain yang terlalu lemah. Lalu yang ketiga, jadi games ini butuh sebuah dadu. Jadi ini dadu nanti akan digunakan buat menentukan seberapa jauh sih langkah dari setiap pemain. Dan dadu ini juga digunakan untuk menentukan seberapa besar damage yang bakal kita kasih ke lawan kita. Jadi objektif bermain Gorol ini itu untuk menghancurkan base lawan, yaitu dengan cara memberikan damage ke lawan. Base lawan itu bisa dikatakan hancur kalau HP yang dimiliki oleh lawan kita itu tidak tersisa lagi alias 0. Lalu yang keempat, saat permainan mulai, peran pertama yang jalan itu adalah villager, lalu nanti dilanjutkan sama witch, kurcaci, dan yang terakhir itu ada giant, sesuai dengan urutan yang ada di boardnya. Lalu yang kelima, pemain itu harus melewati satu turn terlebih dahulu. Setelah satu turn itu selesai, baru pemain ini bisa memberikan damage ke base lawan. Jadi di putaran pertama itu belum ada pemain yang bisa mendamage base lawan. Base lawan itu akan terdamage di putaran kedua dan di putaran-putaran selanjutnya. Lalu lanjut yang keenam, jadi di setiap tiles atau tempat buat pionnya jalan itu hanya bisa ditempati sama satu peran aja ya. Jadi setiap peran yang ditabrak oleh peran lainnya itu harus mundur satu langkah tiles. Nah, tapi aturan ini itu nggak berlaku sama peran giant. Jadi kalau misalnya nih, giant yang ditabrak sama witch.
karena aturannya nggak berlaku buat Giant, jadi yang mundur itu nanti bukan Giant-nya, tapi Witch-nya yang mundur. Lalu, yang ketujuh itu, jika pion pemain itu berhentinya di river, maka pemain itu bisa pilih nih, mau ambil kartu jackpot, atau bisa pindah ke tempat sesuai dengan aliran rivernya itu kemana. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, seperti yang udah dibilang sebelumnya kan, ada kartu jackpot. Nah, kartu jackpot ini itu sifatnya bisa menguntungkan pemain, tapi bisa juga merugikan pemain nih. Jadi kita ada kasih beberapa kartu jackpot di game Gorol ini. Jadi kita sediakan kartu Guardian, sapu terbang, reverse, kartu healing, damage kali 2, dan yang terakhir itu kita ada kartu meteor. Nah, setelah tahu nih cara mainnya gimana, aturannya apa aja, terus yang menang kriterianya gimana dong? Jadi, pemenang itu merupakan pemain yang base-nya itu bertahan paling akhir, dan pemain yang base-nya itu punya jumlah HP tertinggi. Lalu untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan lagi sama teman saya. Oke, melanjut pernyataan teman saya tadi, dalam permainan game kami kali ini kami menggunakan beberapa alat atau media tambahan untuk menunjang permainan kami, seperti dadu dan kartu. Dalam slide-slide selanjutnya, kalian dapat melihat beberapa desain kartu kami, baik kartu untuk menentukan peran dan juga kartu untuk menentukan jackpot apa yang akan didapat oleh pemain. Desain-desain kartu kami buat semenarik mungkin agar pemain mudah mengingat dan akan membantu berjalannya permainan lebih mudah. Selain itu, desain kartu kami buat menarik agar menjadi media iklan kami bila pemain melakukan permainan itu di luar ataupun di tempat ramai, sehingga kartu akan sangat eye-catching. Dalam slide-slide selanjutnya, kalian juga bisa melihat alat-alat apa yang kami gunakan dalam pembuatan permainan ini. Ada karton, HVS, dan juga kertas A3. Oke. Di slide selanjutnya dapat dilihat juga ada jenis board game atau desain yang kami gunakan untuk permainan Gorol ini. Ada juga poster sebagai media penjualan kami, pengiklanan, dan juga ada jenis dan desain packaging yang akan kami gunakan. Dalam penentuan harga untuk penjualan permainan board game kami kali ini, sesuai dengan ide dan bahan baku yang telah kami perkirakan, kami memasang harga di range 150 sampai 250. Meskipun belum pasti di harga berapa, tapi kami sudah memasang range di 150 sampai 250. Sekian, terima kasih.